Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saat ini saya sedang berada di salah satu ruangan di kampus Universitas Gunung Rinjani bersama dua dosen-dosen hebat yang berasal dari Fakultas Perikanan, yang mungkin hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan sumber daya perikanan dan salah satu fakultas yang langka ya, Pak. Kayak GES yang hari ini membooming di Kabupaten Lombok Timur. Nah, jadi mungkin sebelum kita mulai diskusi panjang lebar, mungkin bisa ini enggak perkenalan dulu enggak? Karena memang ya dua dosen muda ini ternyata adalah salah satunya wakil dekan Fakultas Perikanan Universitas Gunung Rinjani dan Kaprodi di Fakultas Perikanan ya. Nah, jadi mungkin Pak, dari Pak Wadek dulu bisa perkenalan nggak biar masyarakat tahu siapa nih yang ada di samping kiri. Baik, perkenalkan, nama saya Handri Juria Parmi. Saya alumni Fakultas Perikanan UGR juga. Wah, alumni ya? Iya, alumni. Jadi dosen juga di sini, dan saya diamanahkan menjadi wakil dekan Fakultas Perikanan. Oke. Nah, perkenalkan, nama saya Muslihuddin Aini, biasa dipanggil Musleh. Saya jadi koordinator prodi ya. Koordinator Prodi Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Fakultas Perikanan Universitas Gunung Rinjani. Oke, siap. Nah, jadi hari ini kita akan lebih banyak mendiskusikan terkait dengan Fakultas Perikanan dan potensi perikanan yang ada di Indonesia pada umumnya dan spesifiknya di Kabupaten Lombok Timur, Pak. Mungkin nanti bisa dikupas tuntas ya. Apa sih sebenarnya yang ada di Kabupaten Lombok Timur yang bisa diakses oleh fresh graduate ataupun mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Gunung Rinjani yang informasinya Pak, informasinya Fakultas Perikanan ini adalah fakultas satu-satunya di Lombok Timur dan cuma 3 yang ada di Nusa Tenggara Barat yang ada di 10 kabupaten kota. Nah, jadi potensi untuk mendapatkan peluang kerja, serapan pasar kerja juga sangat besar. Nah, mungkin Pak bisa di ini nggak? Mungkin siapa-siapa ya, sebelah kiri dan sebelah kanan, mungkin bisa diceritakan nggak sejauh ini Fakultas Perikanan itu mungkin berdirinya atau bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana mahasiswanya, itu bisa diceritakan profilnya sedikit nggak biar masyarakat tahu. Oke, baik, saya Alumni yang sebagai alumni ya. Oke. Baik, begini, Fakultas Perikanan itu di Universitas Gunung Rinjani bisa dikatakan fakultas tertua di antara fakultas-fakultas yang lain semenjak berdirinya Universitas Gunung Rinjani ini. Berarti Fakultas Perikanan fakultas pertama yang tertua. Wah. Ya, makanya dulu kita melihat mahasiswanya itu bergelut di bidang kelautan dan perikanan. Oke. Sampai sekarang ini, gitu kan, walaupun sudah selesai mereka tuh, tapi jiwa kekeluargaan itu masih banyak. Masih tetap ini. Iya, saling hubungi seperti itu. Nah, semenjak saya menjadi mahasiswa dulu, ya, saya banyak mengenal terkait tentang potensi perikanan, terkhusus di Kabupaten Lombok Timur. Iya, dan secara umumnya di Nusa Tenggara Barat. Nah, dulu di angkatan saya itu, ya, kami dikenalkan potensi terkait tentang laut tersebut, ya, mulai dari kita praktek terkait tentang kapal perikanan, kan di wilayah kita ini kan banyak, ya, ada di wilayah barat di daerah Tanjung Luar maupun di wilayah timur di daerah Laba Lombok. Itu yang kapal-kapal besar ya yang kita melihat pada sampai saat ini. Belum juga lagi kita dikenalkan dengan masyarakat nelayan kita yang tradisional gitu. Maka unik sekali kita melihat di sana. Kita melihat gimana kehidupan mereka yang mencari nafkah dan menangkap segala macam jenis ikan di sana. Nah, di situ saya berpikir bahwa saya masuk Fakultas Perikanan ini harus kita bisa mengelola di daerah kita sendiri gitu kan. Apalagi sekarang kita melihat program pemerintah ini dengan adanya perikanan tangkap berkelanjutan atau perikanan berkelanjutan. Nah, gimana kita bisa menjaga ekosistem laut kita seperti itu. Nah, selain juga itu kita dikenalkan dengan
namanya alat tangkap gitu kan, cara membudidaya ikan, cara melindungi apa namanya daerah-daerah pesisir kita seperti itu, dan melihat daerah-daerah konservasi yang ada di Lombok Timur. Maka saya tertarik masuk di Fakultas Perikanan, dan itu apa namanya, Fakultas Perikanan ini pada era itu udah wah hot banget lah gitu kan, menyala banget lah waktu itu. Ya kan, kapan lagi kita menjadi sarjana perikanan gitu kan, masih langka pada saat itu kan. Dan alhamdulillah banyak kita kenal dengan namanya kelautan dan perikanan itu ya. Siap. Jadi berarti banyak sekali yang dibahas sebenarnya, bukan hanya tentang bagaimana tonase ikan atau banyaknya ikan di laut ya, tapi lebih kepada bagaimana banyak hal kemudian yang dipelajari di Fakultas Perikanan itu sebenarnya, yang sudah disebutkan tadi sama Pak Wan ya. Nah, terkait dengan ini Pak, sejauh ini mungkin di Kabupaten Lombok Timur atau di luar sana, kecenderungan masyarakat ya Pak ya, kecenderungan masyarakat terkait dengan memilih universitas atau memilih jurusan di kampus, melihat sejauh mana alumninya bisa terserap pasar kerja. Karena memang orang tua yang sekarang itu realistis aja Pak, realistis. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang saya kuliah kan, anak saya bisa nggak nanti bisa kerja? Apakah hanya sekedar kuliah terus selesai dari kuliah akan nganggur? Kira-kira seperti yang pandangan Bapak, apakah sejauh ini alumni Fakultas Perikanan sendiri kemana setelah kuliah dan menjalani aktivitas di Fakultas Perikanan sendiri? Mungkin dari Pak Kaprodi. Oke, terima kasih. Jadi ketika kita mendengar tadi opini yang disampaikan bahwa kebanyakan orang akan menyekolahkan atau menguliahkan anaknya itu melihat dari serapan kerjaan gitu ya, serapan kerja. Oke, memang benar seperti itu keadaannya. Tapi kita juga melihat bahwa apakah lama-kelamaan nanti akan jurusan yang terus-menerus menerima mahasiswa itu akan apakah tidak overeksploitasi, apakah tidak overload nanti ketika misalnya mahasiswa yang terus dihasilkan itu. Ketika kita kembali berbicara tentang Fakultas Perikanan UGR, jadi di sini memang cenderung mahasiswa yang diluluskan oleh Fakultas Perikanan UGR itu terserap banyak untuk dalam dunia pekerjaan. Jadi mulai dari yang bekerja di NGO, terus ada yang bekerja di pemerintahan. Berarti nggak harus bekerja di bidangnya Pak ya? Mereka bekerja di bidangnya. NGO itu bergerak di bidang pengelolaan perikanan. Jadi maksudnya mereka bergerak sesuai dengan keilmuannya juga. Ada di pemerintahannya itu kayak ada menjadi guru P3K di sekolah menengah kelautan, terus ada juga sebagai enumerator di pelabuhan, sekarang ada di pelabuhan perikanan yang ada di Ambon. Oh, berarti di luar daerah? Di luar daerah juga. Terus ada juga yang memang sebagai pengusaha. Jadi kan perikanan ini kita tidak terlepas dari komoditas ya, dari komoditas yang dihasilkan oleh laut maupun di danau maupun di sungai. Jadi otomatis nanti kita membekali mahasiswa ini untuk bisa memiliki keinginan untuk melakukan berusaha. Jadi komoditas perikanan ini bisa dijadikan sebagai lapangan pekerjaan juga loh. Jadi tidak hanya mengandalkan dia nanti akan bekerja di mana. Yang lebih baik itu ketika sarjana itu membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain seperti itu. Jadi banyak sekali yang terserap, dan ada juga memang yang mahasiswa kita yang tidak sesuai juga dengan pendidikan yang ditempuh. Jadi banyak sekali anak-anak perikanan itu juga bisa jadi pegawai bank, itu juga bisa direkrut seperti itu. Jadi kita di Fakultas Perikanan mengarahkan bagaimana keilmuan perikanan bisa menjadi bekal mereka untuk mencari pekerjaan, atau bisa bekal mereka untuk bisa kembali ke masyarakat
Nah, untuk apa namanya, untuk seterusnya tergantung pribadi mereka sendiri. Apakah mereka, apakah nanti mereka akan bergerak di bidang perikanan ataupun bergerak di bidang lain. Di luar dari basic keilmuan itu sendiri ya. Karena memang di perjalanannya ya, di perjalanan hidup itu memang pasti kita akan menemukan tempat yang tidak disangka-sangka, Pak Wadet. Nah, jadi dari ini kan fakultas tertua yang sudah disampaikan Pak Wadel tadi ya, dan cukup senior lah kalau bahasanya di kampus. Nah, jadi dari lamanya Fakultas Perikanan berdiri Pak Wadel, kemudian dan banyaknya mahasiswa yang sudah menjadi alumni. Kira-kira kalau kita persentase, berapa persen yang sudah diserap oleh pasar kerja dari Fakultas Perikanan sendiri? Kalau kita melihat dari data kemarin, kita punya apa namanya ikatan kekeluargaan alumni Fakultas Perikanan. Ya, yang itu yang udah semua bekerja semua dan memberikan adik-adik tingkatnya juga informasi. Jadi ada akses dari alumni juga berarti di Fakultas Perikanan ya, oke? Kita sudah membangun kekeluargaan ini dari sejak awal, dari senior-senior kita dulu, dari dulu dosen saya juga kan, yang memberikan kita informasi gitu. Nah, sejauh ini saya melihat 90% itu memang terserap dia. Terserap di pasar kerja. Di pasar kerja. Gitu. Baik itu fresh graduate ataupun iya, itu semuanya terserap. Karena saya melihat di sana ada informasi yang mereka apa namanya beritahu kepada di alumni itu, ke apa namanya ikatan alumni itu di sana. Nah, maka saya melihat bahwa potensi ketika mahasiswa ini masuk di Fakultas Perikanan, lalu dia bekerja, sudah ada informasi, ada pekerjaan yang menunggu, ada konektivitas yang terbangun sejak dia masuk di fakultas. Betul. Ya, apalagi termasuk sekarang yang dibuat oleh Pak Kaprodi kita kan, yang di bidang perikanan. Beliau yang mempunyai NGO, anak mahasiswa kita sebelum dia apa namanya selesai sudah dimanggakan untuk berproses. Itu kan. Nah, contoh kemarin aja itu yang apa namanya yang kita magangkan juga sekarang sudah kambon dia di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Iya, itu. Ada akses. Iya, satu-satunya kalau saya tidak salah dari semua di fakultas di sini. Itu dari kampus. Dari kampus, itu makanya. Nah, cuman kan sekarang ini gimana kita bisa menjejaring sekarang mahasiswa baru ini untuk masuk ke Fakultas Perikanan. Sayang sekali, pulau kita tuh besar loh. Kalau karena memang fakultasnya ini ya. Enggak? Iya. Betul, iya, karena kalau kita melihat dari ujung barat sampai ujung biru, kini kita kurang kepulauan, tapi gimana sekarang kita mengelolanya kan lebih baik seperti itu. Nah, itu makanya saya sangat ingin sekali yang anak-anak yang SMA, SMK maupun MA gitu ya, yang ingin bergabung sekarang, ingin mengelola bahari kita loh, kan kelautan kita sangat berpotensi sekali untuk di dunia kerja. Kita memang negara maritim. Kita ini kan negara maritim, ya, untuk mengelola itu kan. Ya, yang kita melihat sekarang kan jangan sekarang orang luar yang mengelolanya kan seperti itu. Ini kan gitu. Ini udah tahu lah gimana sekarang kasus-kasus yang di Lombok Timur kan. Tapi off the record lah itu kan. Yang penting sekarang gimana apa namanya mahasiswa baru kita tuh bisa besok ketika dia selesai dari Fakultas Perikanan Negara bisa mengelola. Iya, apalagi satu-satunya Fakultas Perikanan yang ada di Lombok Timur. Dengan potensi serapan tenaga kerja yang serapan besar. Iya, sangat besar sekali. Nah, mungkin kan ini belum banyak belum mengenal gitu maksud saya terkait tentang fakultas ini. Nah, tapi kalau kita melihat potensi bekerjanya sih sangat berpotensi sekali. Sampai 90%. Sekarang sudah ada yang menjadi apa namanya kabit juga di kelautan perikanan. Lulusan UGR. Fakultas Perikanan UGR sekarang. Oh, ya sangat bisa sekali itu kan, sampai adik kelasnya, adik tingkatnya aja yang baru lulus kemarin aja. Kemarin dia lulus langsung diberikan apa surat untuk apa namanya? Untuk bekerja di apa namanya? Untuk magang bekerja di itu di Ambon itu di apa namanya? Yang disebut sama Pak Kaprodi tadi. Siap, luar biasa sekali sebenarnya ya. Akses dan koneksi itu sudah terbangun. Sudah terhubung ya, secara keluarga. Tadi disebutkan juga Pak. Bapak mendirikan salah satu lembaga yang kemudian adik-adik dari Fakultas Perikanan yang masih aktif menjadi mahasiswa bisa berkolaborasi atau belajar lebih di lembaga yang Bapak buat di luar. Nah, saya masih mengingat nih kata-kata hakikat dari sebuah kesuksesan itu adalah dekat dengan informasi dan mampu berkomunikasi. Jadi
tentu dekat dengan informasi-informasi ini kan kita kebanyakan dapat dari internet, dari orang-orang yang ada di luar sana ataupun orang-orang yang berpengalaman di bidangnya, Pak. Nah, sebenarnya apa sih yang kemudian melatar belakangi atau yang menginspirasi Bapak membangun lembaga atau NGO yang bergerak dalam bidang pengelolaan pemampatan perikanan itu sendiri? Oke. Terima kasih. Jadi memang latar belakang saya mendirikan NGO, jadi memang NGO ini bergerak di bidang lingkungan pesisir dan perikanan. Memang sangat erat sekali hubungannya dengan Fakultas Perikanan mau di tempat saya sebagai dosen sekarang di UGR ya. Jadi mendirikan sebuah NGO itu agar pergerakan saya tidak terbatas. Ketika saya jadi dosen, saya sebagai akademisi, ketika saya di NGO saya sebagai praktisi seperti itu. Dan memang alhamdulillahnya NGO yang saya dirikan ini selama kurang lebih 6 tahun mendapatkan pendanaan terus untuk mendampingi masyarakat pesisir yang ada di NTB khususnya. Kenapa? Mandatnya pemberdayaan. Iya, pemberdayaan masyarakat. Jadi spesifiknya lingkungan pesisir. Lingkungan pesisir, pemberdayaan masyarakat di lingkungan pesisir. Jadi salah satu contohnya ya bagaimana caranya untuk meningkatkan kapasitasnya ibu-ibu nelayan sehingga dia bisa membuat sebuah produk dari ikan yang misalnya harga tongkol ketika misalnya banyak, otomatis kan harga tongkol akan menurun. Nah, kita akan mengambil peluang di situ untuk memberikan peningkatan kapasitas, peningkatan pengetahuan maupun keterampilan untuk masyarakat pesisir yang ada di situ. Nah, kebetulan NGO saya juga sudah ber-MOU dengan Fakultas Perikanan. Jadi saya juga pengen mengadakan kaderisasi. Jadi ketika misalnya orang-orang yang sudah di NGO saya yang sudah maksudnya sudah memiliki pengalaman bisa menularkan pengalamannya itu kepada teman-teman yang ada di Fakultas Perikanan UGR. Jadi sebagai kaderisasi dan sebagai bentuk mendorong untuk bahwa ini loh anak-anak perikanan, anak-anak mahasiswa perikanan ini peduli akan lingkungan sekitar. Mereka di situ akan terbuka pikirannya, bagaimana mungkin nanti terbuka pikirannya untuk secara pribadi maupun kepada lingkungan seperti itu. Oke, jadi sebelumnya Pak, nama lembaganya apa? Biar Coastal Environmental Service. Jadi namanya Inggris tapi NGO lokal. NGO lokal dan didirikan oleh orang lokal juga. Nah, jadi ini sangat menarik teman-teman semua yang ada di rumah. Jadi selain bapak-bapak kita yang ada di kiri dan kanan ini di kampus menjadi akademisi, tapi juga memang membuka ruang-ruang untuk adik-adik kita belajar lebih di luar sana juga ya Pak ya. Nah, jadi mungkin Pak banyak yang masih penasaran sebenarnya dengan Fakultas Perikanan, tapi memang informasinya mungkin hari ini kita sebarkan informasi ke masyarakat ya, supaya lebih mengetahui Fakultas Perikanan itu sebenarnya ada di UGR dan itu menjadi fakultas tertua dan potensi untuk memampatkan perikanan itu banyak sekali sebenarnya dan tentu fresh graduate atau adik-adik yang lulusan SMA, MA bisa masuk di Fakultas Perikanan dan berpeluang untuk belajar lebih terkait dengan pemampatan sumber daya perikanan yang ada di Kabupaten Lombok Timur spesifiknya. Pak, satu pertanyaan mungkin untuk Bapak berdua, mungkin pandangannya berbeda. Pak, kenapa mungkin bisa memberikan adik-adik kita yang baru lulus alasan kenapa sih harus memilih Fakultas Perikanan? Oh ya, pertama begini, kita yang seperti katakan tadi Saudara Nendi, ya kita ini kan negara maritim. Ya. Kalau sekarang tidak dikelola dengan tidak baik, gimana akan menjadi persoalan kita bersama. Nah, maka generasi muda yang sekarang ini, ya, supaya bisa masuk di Fakultas Perikanan itu, khususnya di UGR, ya, bisa mengelola maritim kita. Sekarang kita melihat bahwa stok ikan kita itu, ya, pada posisi sekarang ini sudah berkurang. Karena mengapa? Illegal fishing. Iya, itu kan illegal fishing. Nah, kalau itu tidak dikelola dengan baik, tidak dijaga dengan baik, generasi berikutnya kita akan mendapatkan seperti itu. Nah, belum lagi sekarang kita melihat terkait tentang abrasi laut kita. Kita juga belajar lingkungan terkait tentang itu.
Nah, siapa lagi akan mengelola adalah generasi muda. Itu kan tidak mungkin sekarang mau jadi ini jadi itu tapi laut kita tidak terjaga dengan baik. Nah, maka itulah Fakultas Perikanan UGR itu dibuka oleh Bapak Haji Ali bin Dahlan, adalah itu arahnya ke sana supaya bisa menjaga laut kita ya tetap lestari seperti itu. Jadi bukan hanya kemudian pemanfaatan sumber daya perikanan, tapi juga Fakultas Perikanan ternyata mengajak untuk menjaga lingkungan laut. Betul. Kalau kita melihat gini aja, kita sederhana aja dengan mengapa kampus UGR itu berdiri dulu dengan posisi kayak kapal laut. Itulah dasarnya adalah Fakultas Perikanan itu. Iya, iya. Dulu pengalaman saya, Pak. Ya, baru kan. Coba saya itu disuruh membuat jaring gillnet loh. Dari ujung baru masuk di gang di Universitas Indonesia itu sampai ke ujung selatan itu kita buat jaring itu loh. Fungsinya itu kita menangkap ikan. Ya itu kita akan operasikan sama saya di Fakultas Perikanan yang disuruh membuat itu. Iya, mahasiswanya gitu kan. Nah itu kita operasikan di selat antara antara Lombok dengan Sumbawa. Itu kemarin. Dulu kita operasi, setelah kita buat jaring itu, lalu kita praktekkan ke laut di antara selat Lombok dengan Sumbawa waktu itu. Nah makanya kalau sekarang anak-anak generasi yang sekarang ini kalau tidak hanya sekedar selfie di laut tanpa ada ilmunya, mereka akan acuh tak acuh terkaitan itu. Masih banyak kejadian kita lihat kan, Hanya selfie, Pak. selfie saja. Ada di channel tim sama seperti itu kan. Nah, jangan seperti itu supaya juga mereka anak-anak muda ini kan walaupun dia sekedar selfie tetapi bisa menjaga lingkungan laut itu. Apalagi juga dia tahu ilmunya juga terkait tentang kelautan dan perikanan. Oke, Pak. Kita beralih, Pak. Pertanyaan, Pak. Apa sih pentingnya generasi muda? Atau kalau sekarang gen apa ya? Gen alpha ya? Gen alpha. Apa sih sebenarnya pentingnya gen alpha ini mempelajari tentang kelautan ataupun perikanan ataupun nantinya bisa memilih Fakultas Perikanan? Apa pentingnya, Pak? Oke. Fakta pertama yang mungkin kita sudah luput gitu ya. Jadi 70% bumi ini kan laut, perairan lah ya. 70% bumi ini adalah laut. Terus 50% protein yang dibutuhkan oleh orang di dunia ini itu berasal dari laut. Di pertanian tidak mampu mencukupi kebutuhannya. 50% kebutuhan protein itu berasal dari laut. Terus di Indonesia sendiri bahwa sekitar 18.000 pulau yang dimiliki oleh Indonesia. Terus panjang pantainya sekitar 11.000 km. Mungkin ada data terbaru nanti mungkin bisa dikoreksi ya. Dulu tapi ketika saya kuliah itu masih segitu. Terus 44% kunjungan wisata yang ke Indonesia itu berasal dari wisata bahari. Jadi memang Indonesia ini, dunia ini khususnya sangat kaya akan potensi kelautan dan perikanan. Indonesia apalagi, Indonesia itu sangat kaya akan potensi perikanan dan kelautan. Dan Indonesia pun masuk ke Coral Triangle Center namanya. Jadi ada segitiga karang, jadi di situ masuk negara Filipina, Australia juga masuk, Kepulauan Solomon termasuk Indonesia. Jadi sangat luas sekali, sangat potensi sekali apa yang bisa kita eksploitasi di Indonesia, khususnya di kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, untuk melakukan hal itu dibutuhkanlah anak-anak muda, terus para anak-anak yang baru lulus SMA yang mau kuliah itu untuk berkuliah di perikanan. Karena di perikanan tersebut akan diajarkan tidak hanya gimana cara menangkap ikan. Jadi di masyarakat yang khususnya di Lombok Timur ketika masuk perikanan mereka pasti memikirkannya panas, Ya, panas. bau, Skincare luntur, Pak. dan yang lainnya. Perikanan nggak cuma hanya sebatas gitu aja. Jadi perikanan itu luas. Jadi yang telah disebutkan oleh Pak Wadak tadi, ikan sudah mulai berkurang. Nah, bagaimana cara untuk mengelola ikan itu biar tidak berkurang? Nah, itu fungsinya anak-anak perikanan di situ. Bagaimana cara mengetahui bahwa stok ikan yang ada di laut
Sudah bisa ngitung ikan, berapa jumlah ikan yang ada di laut? Nggak bisa Pak. Nggak bisa, makanya masuk fakultas perikanan. Nah, bisa menghitung. Jadi hanya berada di apa namanya, di pendaratan ikan, kita menaruh mahasiswa di tempat pendaratan ikan, kita lihat, kita hitung tuh berapa jumlah ikan yang didaratkan, nanti kita masukkan ke dalam rumusnya. Oke, berarti punya rumus sendiri. Punya rumus sendiri. Mahasiswa fakultas perikanan yang Hanya iya. berarti itu beda ya Pak? Iya, beda Hanya sih. fakultas perikanan yang bisa masuk itu. Jadi ya saya kembali ke opini awal ya, narasi awal yang tadi bahwa kebanyakan memang melihatnya seperti itu, bahwa bau anak perikanan amis gitu dan ini. Tapi mereka tidak mengerti, tidak tahu potensi perikanan itu yang sangat besar gitu. Jadi dan juga kita harus membuka pikirannya mahasiswa kita juga ya, bahwa setelah lulus itu ya jangan sebagai pekerja gitu. Jadi yang memberi pekerjaan seperti itu. Jadi jangan berfokus bahwa ketika lulus nanti akan bekerja sebagai PNS. Peluang perikanan ini sangat besar. Oke, mereka berkuliah di Fakultas Perikanan Universitas Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur. Jadi jangan berpikir bahwa cuma di Lombok Timur saja. Salah satu mahasiswa kita juga bekerja di pelabuhan perikanan yang ada di Ambon. Ya. Bisa juga teman-teman ketika misalnya bahasa asingnya bagus, bisa bekerja di Taiwan, bisa bekerja di Amerika, bisa bekerja di Inggris, yang berfokus pada kelautan dan perikanan. Berarti kemanapun, di Kemanapun. Indonesia ataupun di luar, potensi maritim. Potensi ya sangat besar karena 70% bumi ini diisi oleh air. diisi oleh air. Nah, biasanya ya, apa yang terjadi di khususnya teman-teman kita yang ada di Indonesia atau di NTB khususnya atau di Lombok Timur ya. Mungkin kalau saya salah, saya tempat surveinya salah mungkin ya, tapi yang saya dengar biasanya mereka ini takut keluar. Dia hanya cenderung ya lebih baik di rumah sendiri. Slow living Pak. Slow living gitu. Ya itu pilihan masing-masing. Tapi ketika teman-teman yang memiliki keinginan untuk bisa bekerja di luar, marilah masuk ke perikanan gitu, karena 70% bumi ini diisi oleh Dan itu adalah peluang dari peluang. perikanan. Iya. Jadi tentu ini sangat menarik Pak, informasi-informasi ini sangat menarik untuk diketahui oleh banyak orang, termasuk saya Pak, termasuk saya, karena ternyata Fakultas Perikanan itu punya rumus untuk bagaimana menghitung ikan yang tertangkap ya. Nah itu sangat menarik karena memang di luar sana mungkin masih awam ya mendengar informasi tentang bagaimana Fakultas Perikanan ini bekerja, kemudian aktivitasnya seperti apa. Mungkin hanya gambaran dari luar, hanya sebatas kuliah, belajar bagaimana menangkap ikan dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita karena informasi dari Pak Wadek dan Pak Kaprodi hari ini membuka mata kita bahwa Fakultas Perikanan itu sebenarnya memiliki potensi bukan hanya di Lombok Timur Pak, tapi di dunia ini 70% ya, karena memang di mana ada air potensi pemanfaatan sumber daya perikanan itu ada. Nah Pak, mungkin terakhir ya Pak ya, mungkin terakhir satu kalimat untuk Fakultas Perikanan Pak. Nah supaya yang di luar sana semakin mantap nih, adik-adik yang sebentar lagi sekarang sedang ada yang ujian Pak, sebentar lagi kan kebanyakan bimbang nih mau milih jurusan apa nih yang punya peluang yang sangat tinggi nantinya ketika saya sudah lulus kuliah. Nah kebanyakan mikirnya seperti itu, bahkan kami pun dulu ketika mau lulus mikirnya seperti itu Pak. Nah jadi ada satu kalimat nggak yang meyakinkan adik-adik kita di luar sana yang saat ini sedang ujian dan akan lulus, yang akan tentunya nanti yang bimbang memilih kampus yang mana dan fakultas apa dan jurusan apa. Mungkin satu kalimat dari Bapak berdua ini bisa memantapkan adik-adik untuk memilih Fakultas Perikanan Universitas Gunung Rinjani. Mulai dari Pak Wadek. Ada biasanya. Pertama saya ucapkan selamat dulu bagi para siswa yang sudah ujian, yang mengikuti tes akademiknya, dan yang sudah lulus juga kemarin pengumuman SNPTN-nya. Itu saya ucapkan selamat. Nah tentunya kami di Fakultas Perikanan Universitas Gunung Rinjani ini mempunyai tiga golongan gitu ya. Pertama adalah terkait tentang perikanan tangkap, kedua budidaya, yang ketiganya itu terkait tentang pengolahan.
Nah, saya menginginkan ya bagi teman-teman yang sudah lulus, mari bergabung di Fakultas Perikanan UGR di Universitas Gunung Rinjani. Di situ banyak sekali yang kita akan pelajari. Yang terkait tentang penangkapan ikan, yang kedua terkait tentang budidaya ikan, yang ketiga terkait tentang hasil olahannya. Nah, bukan hanya sekedar menangkap, ya, sampai hasil olahannya seperti itu. Ini sangat penting sekali bagi calon mahasiswa baru kita yang ingin bergabung. Ini sangat potensi sekali saya lihat. Rugi kalau tidak masuk di Fakultas Perikanan UGR ini. Karena bisa melihat adalah sekarang ini adalah kalau kita melihat juga 60% itulah UMKM kita di bidang perikanan. Nah, seperti itu. Ini perlu juga diolah dengan baik, dengan penuh higienis seperti itu. Nah, itu nanti diajarkan gimana cara pengelolaan hasil itu dengan baik. Dan begitu juga gimana cara menangkap ikan dengan menjaga ekologi laut seperti itu. Dan mungkin juga membudidaya ikan dengan baik. Nah, berada pun beberapa jenis ikan yang harus dibudidaya. Jangan sekarang kita melihat adalah terkait tentang budidaya koi yang sekarang lagi membuming seperti itu. Itu juga dipelajari juga di sini. Selain juga budidaya terkait tentang ikan ekonomi tinggi yang akan dikonsumsi. Itu akan dipelajari juga di sini di Fakultas Perikanan Universitas Gunung Rinjani. Makanya saya menghimbau dari semua jenjang, apalagi yang jurusan SMK Perikanan ini, apalagi ya sesuai dengan yang sesuai perikanan, iya seperti itu. Nah, supaya melihat kondisi saat inilah, nah kita berpikir ke depan gitu kan, supaya bisa mengelola sumber daya kita seperti itu. Tanya Pak Kaprodi tadi 70% itu adalah kita, ini air gimana kita bisa kelola dengan baik. Itu sih harapan saya selaku wakil dekan. Semoga tahun ini Fakultas Perikanan Universitas Gunung Rinjani ini bisa mendapatkan mahasiswa yang lebih banyak lagi. Oke, siap. Closing statementnya Pak, sebelum satu kalimat yang saya minta tadi itu belum ini. Satu kalimat untuk memantapkan, satu kalimat ya, enggak usah dipanjang. Baik, saya inginkan pertama adalah salam kader Bahari. Salam kader Bahari. Iya, kita adalah bagian dari Bahari seperti itu. Terima kasih Pak. Beralih ke Pak Kaprodi, satu kalimat Pak untuk meyakinkan adik-adik kita yang akan lulus, yang masih ujian, supaya memilih Fakultas Pertanian, yaitu di Universitas Gunung Rinjani Fakultas Perikanan yang kemudian satu-satunya di Kabupaten Lombok Timur. Oke, untuk teman-teman yang baru lulus SMA, ingin mengelola perikanan dan berdampak bagi masyarakat pesisir, mari bergabung dengan Fakultas Perikanan Universitas Gunung Rinjani. Ditunggu. Siap. Nah, jadi untuk adik-adik ataupun masyarakat yang ada di sana, tadi sudah kami diskusikan terkait dengan potensi ketika anak-anaknya Bapak Ibu bergabung di Fakultas Perikanan ya, Universitas Gunung Rinjani. Kemudian adik-adik juga yang kemudian mungkin banyak tinggal di pesisir, kemudian akan kuliah dan masih bingung dan bimbang mengambil jurusan apa. Yuk bergabung di Fakultas Perikanan Universitas Gunung Rinjani, satu-satunya di Kabupaten Lombok Timur, dan cuma ada 3 di empat di Nusa Tenggara Barat. Ya, jadi cuma 4 di Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 10 kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi peluang, potensi dan lain sebagainya ada di Fakultas Perikanan Universitas Gunung Rinjani. Jadi mungkin itu Pak ya diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan tema-tema yang berbeda mungkin, dan kita akan tentunya akan lebih dalam membahas tentang bagaimana pengelolaan sumber daya perikanan yang ada di Indonesia. Oke Pak, terima kasih banyak atas kedatangannya di podcast pertama ya pada hari ini. Jadi mudah-mudahan ada kedua, ketiga sampai ratusan podcast yang akan selanjutnya. Tentunya bukan hanya sekali datang ke sini Pak ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik untuk Universitas Gunung Rinjani dan tentu untuk Fakultas Perikanan Universitas Gunung Rinjani. Jadi itu saja yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.